Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ika di Kota Bogor yang Allah muliakan, kita berjumpa di dalam podcast ya, Masya Allah. Podcast. Ini first podcast Ika di Kota Bogor, dan Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kenapa istimewa? Biasanya kalau istimewa apa? Martabak tuh telurnya 2. Ini 3-4. Ini ihwannya 2. Istimewa juga berarti. Masya Allah. Nah, kita kehadiran Kang Puja. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Puja. Waalaikumsalam. Masya Kang Robi. Gimana kayak paham? Khair. Masya Allah. Sibuk apa nih? Ini saya udah lama gak ketemu Kang Puja. Jadi sedikit cerita ya. Jadi saya kenal Kang Puja ini udah lama sebenarnya. Lama ya. Sekitar berapa tahun lalu ya? 10 tahun lebih kali ya? Lebih. Waktu kita masih muda. Kita sudah tua. Menjelang 30. Menjelang, iya. 30 ya. Ya, dulu kita ketemu pas masih umur belasan tahun. Masih jomblo, nggak punya ayang tapi punya yang maha penyayang. Ya, Masya Allah. Dalam sekali. Memang kata-katanya pandai merangkai kata-kata. Nah, ini sudah lama ketemu, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Dan alhamdulillah, sebelum ketemu, udah ketemu lagi ya. Sekali ketemu di majelis. Iya, betul. Sebelum itu udah lama ketemu. Sebelumnya ketemunya pas masih jomblo. Sekarang udah nikah, dia nikah juga nggak ngundang-aneh ya Pak. Baik, kita bestie banget lah dari dulu, Masya Allah. Dan alhamdulillah, yang kita syukuri kita tetap berada di dalam jalan-jalan kebaikan, Insya Allah. Iya, Insya Allah. Nah, sekarang sibuk apa Kang Puja? Sekarang sibuk ngobrol-ngobrol di majelis-majelis. Iya. Masya Allah. Ya masih sama Kang Robi dari dulu. Masih ngajar ngaji, ya masih di bidang pendidikan, ya di sekolah. Di sekolah atau baru ini tahun ini baru bergabung lagi di sebuah sekolah. Oh, Masya Allah. Awalnya di bidang rumah Quran tuh, anak tertarik tuh. Oh, punya rumah Quran. Anak madrasah sih. Lebih ke madrasah di kampung anak tuh. Itu ada madrasah yang tahun 2017 itu terbengkalai, bahkan sampai dimasukin sama misionaris gitu. Serius? Di tempat Anda? Ya. Wow, luar biasa. Sampai sampai nyanyi lagu mereka lah. Oh gitu. Iya, itu diadakan di madrasah itu. Di madrasah itu karena terbengkalai kan. Terbengkalai, kotor. Mereka izin ke pengurus RT RW mungkin ketika itu. Kemudian mereka buat program kemasyarakatan seperti les bahasa Inggris gratis, matematika gratis. Gratis. Dan setiap hari Jumat itu nggak setiap sih, kemungkinan besar sih ada 1 bulan tuh 1-2 kali mereka agendakan untuk berenang. Tapi hari Jumat dan waktu keberangkatannya tuh sebelum sholat Jumat. Mepet. Iya. Dan itu banyak yang ikut. Lumayan, ada 30 anak kemungkinannya waktu itu. SD banyak ya. Terus akhirnya Anda dapat video dari teman Ana yang tinggalnya tuh sebelah dari madrasah, di videoin. Jadi kita punya bukti kan. Ini madrasah sebelah mananya masjid? Masih jauh? Ke bawah, yang dekat sungai itu. Oh, seberang. Iya, dekat Jalan Riau tuh. Itu madrasah. Oh, iya, aneh tahu. Al Munawwar itu. Oh. Itu. Ana minta sama pengurus, Ana bilang mohon ini dibicarakan, didiskusikan sama yang bersangkutan. Kalau misalkan hari besok mereka tidak memberhentikan programnya, maka Ana sendiri akan bertindak sama teman-teman. Hanya 24 jam waktu Ana minta. Akhirnya Ana bicara sore, malamnya tuh mungkin pengurus sudah bicara sama yang bersangkutan, akhirnya besoknya gak ada kegiatan lagi. Langsung pergi. Udah pergi karena salah satu pionirnya, salah satu penggeraknya itu tetangga Ana. Orang situ juga dan sejak hari itu Ana dicemberutin. Tapi enggak apa-apa. Sampai segitunya. Allahu Akbar. Mungkin kalau ketemu sekarang masih cemberut. Tapi dengan keluarganya masih asik aja.
Masya Allah. Masih asik aja. Jadi itu ya. Sekarang akhirnya PAUD itu jadi apa? Antum yang kelola? Iya, kita kelola ruang yang bawah tuh masih kita kelola jadikan madrasah. Ini yang dekat jembatan ya? Iya. Warna biru. Iya. Oh iya. Baru tahun lalu akhir itu rampung. Alhamdulillah bisa terkumpul dana. Kemudian memang anak konsepnya ingin madrasah itu bernuansa hotel. Jadi dari segi pencahayaannya, kenyamanannya itu pengen kayak hotel. Sekarang masih proses ya? Masih proses agar anak-anak itu juga senang. Bahkan beberapa hari lalu kita belanja parfum yang wanginya tuh popcorn. Oh iya. Rasa kayak bioskop kan. keren. Pengen anak-anak tuh vibes-nya ini ya. Iya, vibe-nya tuh dapat. Vibes-nya dapat ya. Iya, pengennya tuh ke situ. Luar biasa. Ya, kenapa bioskop orang-orang bisa berbayar kemudian senang ketika ke madrasah mereka nggak senang dan bangga? Mungkin vibe-nya nggak dapat. Berapa antum siapin RAB-nya buat itu? Nggak ke situ sih. Nggak buat kan mau dibikin kayak seperti rasa hotel dan sebagainya. Belum secara tertulis. Belum sampai sedetail itu ya. Belum sedetail itu. Masya Allah. Nah ini bisa ladang kebaikan buat teman-teman yang mau investasi akhirat ya. Insya langsung Allah. kontak Kang Puja ya. Instagramnya apa sih? Pak Puja ya? Papuj.id. Karena sudah bapak-bapak sekarang ini. Nah terus itu tadi ya, memang tapi gini ya, kalau teman-teman datang ke tempatnya Kang Puja memang nih luar biasa, Masya Allah gitu. Memang kayaknya dakwah di masyarakat ini di tempatnya Kang Puja ini memang luar biasa gitu. Seru ya. Kalau kalau kita baca literasinya Rasulullah tuh kayak Mekahnya dulu. Enggak juga sih. Segala macam rupa orang ada di situ ya. Dan itu menarik. Dan itu melatih diri khususnya. Betul. Bagaimana kita bersosialisasi dengan berbagai macam orang dengan karakter yang luar biasa itu yang pada akhirnya mau tidak mau kita belajar kepada Rasulullah lewat literasi, lewat nasihat, lewat kisah-kisah yang para guru, para ulama kasih sama kita. Ya, Masya Allah. Nah kalau teman-teman tahu kisahnya Koh Denis itu ya, nah ini tetangganya Kang Puja. Jadi kalau teman-teman tahu ceritanya ya kayak gitu lah, lingkungan memang tempat tinggal sekarang Kang Puja ya. Iya, gitu. Satu kampung sama. Ya. Nah selain di situ apa lagi aktivitas? Masih di sekolah udah tadi. Sahabat masjid masih. Oh iya, sahabat masjid masih. Karena kan sahabat masjid dari awal memang dari 2017 kita visi misinya memang berbasis wilayah kan. Berbasis wilayah. Gimana ini? Maksudnya sahabat masjid itu kayak apa? Maksudnya platform apa atau sama kayak kan di Bogor ada teman hijrah, ada gerakan-gerakan lain, Kalau anak ingin mengakui sahabat masjid tentu bukan berpedoman ya, belajar kepada teman hijrah, kepada pemuda hijrah khususnya. Ya, Ustadz Hanan itu luar biasa yang membuka pikiran kita tuh. Ya, kemudian kita membuat tongkrongan yang berfaedah gitu. Di dalam tongkrongan itu tidak hanya canda tawa, melainkan ada cita-cita, ada program untuk kemasyarakatan untuk menegakkan kebaikan di wilayah itu. Nah, sekarang bergeraknya berarti udah itu masuk ke masjid-masjid. Masjid-masjid udah. Masjid-masjid udah, bahkan sampai hari ini masih. Ya, hari ini masih, terus madrasah. Nah, ini kita sedang lebih fokus kepada pendidikan. Karena program di madrasah itu dulu kan ada PAUD, sorenya ada madrasah. Nah, PAUD ini masih stagnan, masih berhenti gitu. Karena ada beberapa hal yang harus kita selesaikan dulu. Jadi kita lebih fokus kepada madrasah dulu. Secara administrasi juga harus terdaftar ya. Betul sekali. Terdaftar udah alhamdulillah. Malah PAUD itu adalah program yang estafet gitu. Jadi kita hanya meneruskan sebetulnya. Cuman ada satu hal yang harus kita selesaikan dulu. Nah maka daripada waktunya habis untuk menyelesaikan itu, maka kita beralih fokus kepada madrasah juga. Seperti itu. Luar biasa ini. Dari dulu memang. Dan ditambah sekarang ada pengajian ibu-ibu. Wah, luar biasa. Dulu kita agak sulit terima karena masih muda, laki-laki, kurang berjenggot. Sekarang sudah berjenggot. Saya masih belum ada jenggot. Seperti itu. Jadi sekarang ngisi pengajian ibu-ibu sekarang. Iya. Dan powernya ibu-ibu luar biasa memang.
untuk perubahan di satu wilayah itu ibu-ibu itu banget, the power of Ngaruh ya? ngaruh banget. Besar ya? Besar banget. Gimana tuh kok bisa gitu? Ibu-ibu tuh bisa ngasih pengaruh yang besar. Karena banyak kegiatan, terutama kegiatan di masjid itu tidak mungkin lepas dari perannya ummahat, ibu-ibu. Benar, benar. Dan ide-ide dari ibu-ibu itu juga cemerlang dan lebih memperhatikan ke perasaan masyarakat sehingga kita mudah masuk sekali. Oh iya. Makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat majelis taklim ibu-ibu itu bisa rame penuh. Ramai banget. Lihat di masjid alumni, IPB ya, masjid raya itu. Waduh, kalau pengajian ibu-ibu Penuh banget. Penuh. Kalau pengajian bapak-bapak kan kayak gitu. Penuh sama malaikat. Penuh sama malaikat. Jadi safnya tuh makin ke depan. Iya memang. Semakin di depan ya. Semakin di depan ya. Gak apa-apa, pemimpin soalnya kan. Harus di depan. Iya. Jadi gitu ya. Emang aneh perhatiin ya dari setiap, apalagi majelis-majelis yang umum ya. Misalnya di rumah ta'aruf atau di mana gitu. Itu pasti akhwat selalu lebih banyak daripada ikhwan. Ya memang menjelang akhir zaman ini. Iya. Fenomenanya memang lebih banyak akhwat dibanding ikhwan gitu ya. Iya. Karena memang akhwat banyak makhluk yang paling banyak diciptakan kan di kalangan manusia. Kemudian ada juga dalil yang mengingatkan para akhwat kan bahwa di neraka itu banyaknya adalah akhwat, para pemaksiat. Belum tentu aja. Belum tentu. Dalilnya kan itu. Iya benar. Tapi kita nih para ikhwan, para abi, para bapak nih sangat perlu masuk ke dalam majelis taklim. Betul. Ke kajian karena kita ini seorang pemimpin. Betul. yang akan dimintai pertanggungjawaban dari segala keputusan, dari tindakan kita. Betul. Istri dan anak kita itu adalah tanggung jawab kita, maka kita perlu banget amunisi itu, keilmuan itu, agar nanti dari segala permasalahan yang ada di rumah tangga kita itu gampang recovery kalau ada masalah, kemudian gampang mencari solusi ketika ada masalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah seperti itu. Iya. Memang sebenarnya kita butuh banget sebenarnya sebagai bapak-bapak. Cuman kadang-kadang mungkin dengan kesibukan mencari nafkah dan sebagainya gitu ya. Kadang-kadang mungkin gini ya, kalau bapak-bapak tuh lebih jaim ya. Iya. Lebih jaim, lebih ada gengsinya untuk menerima sebuah nasihat atau teguran. Padahal dia butuh sebenarnya. Biasanya kadang-kadang kebanyakan apalagi misalnya bapak-bapak angkatan zaman di atas kita nih, ya kan, di atas kalau kita mungkin bapak-bapak ya angkatan 30-an. Angkatan tahun 90 lah ya. Kalau bapak angkatan tahun mungkin kelahiran 60 70 kan udah sangat ini ya, sudah sangat lebih jaim gitu ya, bahkan sama keluarganya sendiri jaim dan sebagainya. Nah, itu memang jadi fenomena yang harus kita rubah ininya ya. Dan jaim itu perlu. Jaga iman. Masya Allah, luar biasa. Dan jaga imun. Catat. Jaga imun. Apa untuk kita nih? Masya Allah, betul. Bapak muda. Bapak.id. Pasti follow Instagramnya. Iya. Jadi aktivitas ngajar. Terus sama apa lagi? Apalagi ya, paling pengajian ibu-ibu itu. Agenda yang sedang berjalan. Hanya itu, sama private sekarang udah agak jarang juga. Jarang ya. Malah habis di majelis, di sekolah gitu-gitu waktunya. Sama di lembaga-lembaga Quran. Oh iya. Iya, FAQ. Masjid Al-Hijri. Al-Hijri ya. Kepemimpinan Ustaz Suhendar itu banyak memberikan keilmuan untuk saya khususnya. Masya Allah. Jadi banget. Buat teman-teman ya yang pengen belajar tahsin, ya belajar tahsin tilawah ya. Tahsin tilawah itu bisa datang ke Masjid Al-Hijri. Nah, ini ketemu Kang Puja, beliau salah satu pengajar di sana. Sabtu dan Ahad agendanya. Kalau antum datang Senin ya nggak ada. Ingat air mancur, Masjid Al-Hijri yang air mancur ya. Karena Masjid Al-Hijri itu ada dua ya. Ada dua. Ada yang satu di dalam kampus UIK, satu lagi di air mancur itu. Ya, antum ke kiri dikit, dari air mancur ke kiri dikit. Ya, kalau ke kanan pom bensin ya. Nah itu dulu aneh pertama kali belajar tahsin di situ, ketemu antum juga di situ. Iya. Masya Allah, itu tempat yang memang luar biasa itu. Iya, dan vibrasinya tuh dari dulu nggak berubah, tenang aja. Itulah kalau kita ada di antara orang-orang yang suka berinteraksi dengan Quran, itu kita dapat juga ternyata sakinahnya. Ya benar. Tenangnya dapat. Benar. Beda ya ketika kita sendiri,
bertemu dengan istri mungkin yang vibrasinya memang sedang bertaut sekali dengan Allah, kita jadi ke bawah tenang, jadi tambah tenang. Bertemu dengan teman kita yang menasihati kita, memotivasi kita agar tetap taat, kita ke bawah tenang. Betul. Bertemu dengan guru-guru kita apalagi? Ya, itu makanya penting punya teman yang sefrekuensi tadi membawa kita kepada kebaikan. Ya? Iya. Dan yang belum sefrekuensi dengan kita pun juga membawa pelajaran. Ya, betul. Membawa pelajaran di kehidupan kita. Apalagi, masya Allah di tempat Kang Puja ini. Cerita dong pengalaman dakwah di Sukamulya. Sukamulya bener. Jadi Sukamulya ini it's tempat yang indah sebenarnya. Indah. Tempat yang indah karena dia ada sungai ya. Ada sungai di situ. Sungai Nil. Enggak, Ciliwung lah. Terus ke sana dikit. Jadi antara masuknya Sukasari dengan berenang siang ya. Iya. Jadi perbatasan gitu ya. Dan memang yang uniknya segala macam orang di situ ada ya. Ada ya. Dan ini Kang Puja warga asli situ. Iya, kelahiran situ. Dan nama Sukamulya itu di pikiran Ana adalah suka akan kemuliaan. Masya Allah, luar biasa. Maka itu jadi sebuah doa. Sebuah doa. Ana lahir di Sukamulya di sebuah perkampungan. Itu dulu masjid yang suka Ana masukin di situ, kan ada dekat masjid rumah tuh, namanya Masjid Jami Nurul Falah. Itu dulu salah satu masjid tertua mungkin di Bogor ya. Bisa jadi juga bukan, tapi salah satu masjid yang inilah ya, legendaris lah ya. Legendaris. Ya karena salah satu kegiatan terfavorit dulu ketika Ramadan adalah kuliah subuh. Dan salah satu kuliah subuh awal-awal itu adalah Masjid Raya. Sebelum Al-Ihya kalau tidak salah, karena almarhum Abi Tamrin ketika muda itu ceramah di Masjid Nurul Falah tuh, kuliah subuh. Oh iya. Masya Allah. Berarti ini masjid yang memang sebenarnya punya sejarah dakwah yang luar biasa ya. Iya. Dan di Sukamulya pernah ada seorang hafiz, seorang ulama. Masya Allah. Jauh dari Ana. Masih ini ada runutan keluarga juga? Enggak. Kalau Ana nenek guru-guru ngaji, beliau qori'ah di RRI waktu itu. Oh. Kalau nenek Ana. Ada Ustadz Syarqawi, terus ada Ustadz Jawawi yang beliau ini Ustadz Syarqawi ini adalah guru dari Ustadz Jawawi. Keduanya tuh hafiz. Masya Allah. Di kampung itu. Asli situ? Iya. Masya Allah. Kebayangkan kalau masa keemasan itu nggak kembali, terus kita cari emas yang mana? Yang per gram gitu kan enggak ya? Iya. Itu yang Ana pikirin sih ketika Ana ngobrol-ngobrol dengan orang tua, dengan sesepuh. Ada sejarah yang luar biasa gitu di wilayah itu. Itu memang harus dikembalikan lagi. Harus bangkit lagi. Mungkin kalau tidak ada di zaman Ana, ada di zaman anak Ana nanti. Atau di zaman cucu Ana. Yang pasti Ana bertekad harus bangkit lagi. Insyaallah. Luar biasa ini. Tantangannya banyak dong. Lumayan ya. Kita pernah dimusuhin satu kampung itu. Oh iya. Kok bisa? Ini perkara dakwah apa ini nih? Kayaknya ada garis keras. Kenapa tuh? Enggak sih, karena waktu itu Ana ceramah dimintai mengisi tentang bab tauhid. Tapi memang bukan di wilayah rumah Ana ya. Bergeser lah di beda RW lah. Nah, ketika itu Ana ceramah di situ bab tauhid, Ana ambil angle tentang ruqyah. Ruqyah syar'i sama ruqyah syirik. Ana beberin tuh sedikit. Nah, sedikit. Ternyata ada yang kesinggung. Jadi di wilayah itu sekarang sudah almarhumah. Beliau ini adalah ditokohkan, terkenal sebagai penyembuh. Jadi kalau warga situ ada anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu tuh yang sakit, itu pergi ke rumah emak tersebut. Kita panggil emak ya karena beliau akhwat itu emak. Itu ditakdirkan oleh Allah sembuh tuh kalau datang ke beliau tuh. Jadi orang makin yakin ya. Makin yakin. Berobat sama orang pintar lah bahasanya. Orang pintar. Padahal orang pintar kan kalau di kita B.J. Habibie. Iya. Kalau pintar peminum tolak-tolak. Orang bejo. Orang pintar minum PT. Oh iya benar. Kita tidak sebut mereknya karena tidak disponsori. Iya. Makanya kita tolak-tolak.
Terus. udah gitu mungkin tersinggung. Ya entah bagaimana pada akhirnya ana dikritik, terus ana dijauhi, terus bagian jadwal anak ngisi tuh pada sepi aja, hanya beberapa orang. Diboikot. Dan ketua ibu-ibu pengajian itu bilang, Ustadz gini ya, intinya anda diboikot lah. Ya oke lah. Nah qadarullah, singkat cerita si emak ini 1 minggu sebelum wafat dirawat. 2 minggu sebelum wafat dirawat di salah satu rumah sakit di Bogor. Kemudian 1 minggu di rumah sakit, pulang ke rumahnya. Di hari itu beliau panggil ana. Dalam keadaan tidak bisa bangun, tertidur tapi masih bisa bicara. Tapi mata masih terbuka. Masih bisa komunikasi lah, hanya badan saja yang nggak bisa bangun. Makan udah nggak bisa. Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Karena rumahnya tuh bersebelahan dengan musola yang tempat anak ngisi di titik itu. Bukan masjid tadi ya, bukan masjid Nurul Falah, beda lagi. Beda, bukan masjid Nurul Falah. Terus setelah itu anak datang ke sana, emak tuh bilang, Ustadz tolong keluarin apa yang ada dalam tubuh saya. Oh gitu, sampai minta. Terus saya bilang, emak itu punya amalan apa? Itu berdiam tuh, seperti terkunci. Mulut dan lidahnya tuh nggak bisa ucap sekata pun. Diam aja. Terus ada ganti topik, beliau bisa bicara. Oh gitu. Jadi pas bahas itu nggak ngerespon. Ketika itu ana minta beliau untuk mengikuti ana membaca syahadat. Di pertemuan pertama nggak bisa syahadat. Terus ana ruqyah, ana minta lagi beliau untuk baca syahadat, belum bisa, terkunci aja. Hari pertama, hari kedua itu hari Rabu. Ana bilang, insya Allah saya nanti datang lagi hari Rabu. Ana bilang kayak gitu. Nah di hari Rabu ini masih sama treatmentnya. Kemudian ana minta beliau baca syahadat, hanya bisa sampai asyhadu alla ilaha illallah. Terusannya nggak bisa. Masih nyangkut ya? Terkunci lagi. Ana bilang, Mbak punya amalan apa? Mungkin karena sudah sepuh, beliau katakan, Mbak nggak punya amalan apa-apa, Ustaz. Yang Mbak punya itu ya uang, udah gitu dong. Gitu. Ya. Hari berikutnya itu harusnya hari Jumat. Ana minta hari Jumat. Cuman waktu itu Ana pulang malam, Ana nggak enak langsung ke rumahnya. Akhirnya ketemu tuh di hari Sabtu. Ketemunya di hari Sabtu. Baca syahadat lancar di pertemuan ketiga ini. Syahadat lancar. Ana bilang, Mak, nanti besok Ahad saya selesai kegiatan itu siang. Dari Al Hijri itu kan siang kan, pada zuhur. Ana bilang nanti pada zuhur saya ke rumah, kita nanti Mak mandi pakai bidara ya. Saya bilang kayak gitu, terus dimandikan sama keluarga saja. Itu keadaan Mak udah bisa bangun, udah bisa makan juga. Iya Ustadz katanya, nanti minggu ya katanya, biar emak ini sehat lagi. Alhamdulillah insyaallah. Ana bilang kayak gitu kan. Ana pulang. Ketika Ana pulang dari Al Hijri, mau melewati musola itu ke Sukamulya tuh, ke arah rumah Ana, itu beramai orang di rumahnya. Ternyata Mak wafat. Yang Ana nangis itu Ana nggak kenal sebelumnya sama beliau. Bahkan beliau sempat memusuhi Ana tuh. Ana nangis seperti Ana menganggap beliau adalah nenek Ana, karena luar biasa Allah berikan takdir yang luar biasa. Allah lancarkan emak untuk bersyahadat di hadapan Ana lagi. Kemudian diwafatkan insya Allah dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Merinding luar biasa nih. Gitu. Itu experience memang luar biasa, itu memang nggak bisa di apa ya, harus dialami sendiri ya. Iya, harus dialami sendiri. Luar biasa, dari yang dimusuhin sampai akhirnya jadi, dan sekarang berbalik kondisi. Gimana? Ya, masih kondisi seperti itu nggak dengan antum di sana? Enggak. Jadi baik. Masyarakat udah nggak? Udah enggak. Semenjak kejadian itu berarti? Iya. Titik baliknya di situ ya? Iya. Gitu ya? Sampai hari ini. Masjid gimana? Sudah mulai ramai? Masjid, alhamdulillah ramai. Kita sedang memikirkan beberapa program kemasyarakatan yang bisa mengajak masyarakat tuh lebih konsisten menghadiri pengajian di masjid gitu-gitu ya. Masya Allah. Itu yang kita pikirin di Sukamulya. Karena kan Ana khususnya sekarang banyaknya tinggal di Tajur sama istri kan, di wilayah Tajur. Jadi ke Sukamulya tuh hanya di hari-hari tertentu, jadi memang fokusnya kurang.
berkurang aja fokusnya jadinya. Iya. Tapi tidak meninggalkan ya, karena Tidak. memang itu tetap ladang dakwah ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ibarat anak punya anak nih, Heeh. kecil, kita kan pengen tahu nanti dia dewasanya seperti apa, jadi apa. Begitu juga dakwah yang sedang Anda lakukan di wilayah Sukamuli itu. Ketika Anda tua nanti Sukamuli seperti apa ya? Masya Allah. Bisakah Anda minum kopi setelah asar kemudian melihat anak-anak ngaji di masjid, atau Anda melihat di detik itu dengan seruputnya kopi Anda, terus Anda hanya melihat anak-anak berlari-lari di luar masjid, ibu-ibu sibuk ngobrol di luar masjid, masjidnya kosong. Anda nggak tahu nanti. Luar biasa. Mudah-mudahan ramai masjidnya. Benar-benar ramai ya. Masya Allah. Ini menyadarkan Ani kembali ya. Jadi dakwah tuh ladang utama kita sebenarnya orang-orang di sekitar kita dulu ya. Ya. Keluarga, teman, tetangga. Ya. Tuh, jangan sampai kita dikenal di luar sebagai pendakwah, tapi keluarga sendiri atau naudzubillah tetangga lingkungan keluarga sendiri sampai tidak ada yang terdakwahi oleh pesan-pesan kita gitu ya. Walaupun mungkin tantangan seperti tadi ya. Pasti ya kalau misalnya bicara dimusuhin kurang dimusuhin apa dulu Rasul ya. Sampai dilempar. Segitu Rasul Al-Amin. Al-Amin ya. Anama baru suka ke toko Al-Amin. Masih ada. Ya ini tunggu Al-Amin, sponsornya kita sebut ya. Kita ada layar di sini buat iklan. Segitu udah sering ke Al-Amin ya. Iya. Al-Amin yang di situ apa? Padang Siang masih ada. Ya? Masih. Anda belum pernah ke situ lagi. Tempat main Anda dari dulu. Dari dulu. Anda juga sering ke situ. Cari buku Al-Masurat ya, sama buku-buku ini. Iya. Kenapa baca Al-Masurat yang lain hilang mulu satu? Hafalnya itu aja. Sama hadis arba'in dulu ya. Nyari yang kecil itu. Iya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Kang Puja, makasih banyak udah sama-sama mampir nih ke tempat kita nih. Kang Robi sama-sama sehat selalu. Insya Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam jalan dakwah ini. Amin, insya Allah. Insya Allah. Dan tentu ya dakwah ini adalah kereta ya. Jadi dulu guru kita sering bilang ya, antum nggak ada di sini, antum ada di sini, keretanya akan tetap jalan. Iya. Tinggal kita yang milih, kita berada dalam rombongan dakwah ini atau tidak. Gitu. Iya, betul. Kita mengambil peran sebagai sebagai dai dengan apapun profesi kita ya. Seperti sebuah kata-kata ulama Mesir yang sangat terkenal itu ya, nahnu du'at qabla kulli syai' gitu kan. Setiap kita adalah dai sebelum kita menjadi apapun gitu. Jadi memang apapun profesi kita ya teman-teman ya, misalnya kita jadi content creator, videographer, fotografer, apalagi misalnya TikToker, Instagramable atau apalah. Bahkan pengusaha, betul. Dengan bisnis yang dia jalankan itu dia bisa menjadi peran besar buat dakwah dengan infak yang dikeluarkan. Betul. Dan catatan di dalam diri Ana disampaikan sama guru-guru Ana bahwa dakwah ini bukan karir. Yes. Sangat berbeda dengan karir. Dalam itu. Dakwah ini adalah kewajiban kita semua. Yang di dalamnya Allah berikan kemampuan itu dengan masing-masing kemampuan yang berbeda-beda. Dan dakwah ini adalah modal antum ketemu dengan Allah dan Rasulullah. Apa modalnya kalau selain dakwah? Antum cita-cita pengen ketemu Rasulullah tapi antum bermain-main dalam dakwah ini. Kata guru Anda seperti itu. Terus Anda bilang, tapi Ustaz, anak kan juga penghidupan, punya kehidupan, pengen ada penghidupan juga nanti kelak untuk istri dan anak-anak. Antum masih ragu dengan janji Allah perkara rezeki. Pulang anak dari situ. Itu balik lagi bab tauhid ya. Kadang-kadang kita sering nyampein tapi kita itu dalam praktek kita sendiri ya. Makanya butuh banget guru. Masya Allah. Butuh Jadi, banget guru. Setinggi apapun kita nanti misalnya, nanti misalnya Kampu aja famous gitu ya. Tetap harus punya guru ya. Iya. Tetap harus punya guru. Iya. Harus berkomunikasi dengan beliau, minta nasihat sama beliau. Itu sih nasihat yang paling dalam sama anak tuh. Terus modal antum ketemu sama Rasulullah apa? Katanya mau ketemu katanya. Ya juga sih, dia bilang kayak gitu. Jadi dakwah itu bukan karir. Bukan karir. Kalau ada orang berkarir di dakwah gimana?
Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah dengan hidayah dan niat yang murni lagi insyaallah. Insyaallah. Ini udah mulai nempet nih. Daripada keterusan nanti menyinggung. Dan semoga ya intinya tadi ya, semoga Allah istiqomahkan, dan buat teman-teman yang berkarir di situ ya, semoga tetap diistiqomahkan ya. Ya. Insyaallah. Makasih banyak Kang Puja. Jadi teman-teman nanti bisa kontribusi di Sama tadi ya, bisa kontribusi sama sahabat masjid, dan bisa apalagi tadi madrasah tadi ya, insyaallah itu Adanya banyak, teman hijrah ada teman hijrah atau musola masjid di sekitar antum semua ada. ya. Dan ini juga IKADI salah satu wadah juga ya. Betul, banyak pokoknya. Betul. Antum dakwah dengan niat lillahi ta'ala, udah cukup itu. Masya Allah. Jadi peran apapun yang antum jalanin seperti main bola ya tadi. Ada yang jadi striker, ada yang jadi pemain cadangan, bahkan itu juga menjadi peran, bahkan jadi minimal kalau nggak jadi pemain jadi supporter aja lah ya. Iya. Ya, jangan jadi apa? Kalau supporter tuh kan masih mendukung ya. Iya. Jangan jadi haters. Iya. Atau jangan jadi striker mandul. Bola di depan gawang harusnya digolin, malah didiemin. Iya. Kan? Aneh juga itu. Udah tendangan penalti, giliran tendang nggak ditendang ya? Nggak ditendang. Atau jangan sampai kayak Harry Maguire. Jadi menang-menang dong. Bola lawan dijebol ke gawang sendiri. Iya. Akbar. Gitu ya. Jadi memang dakwah itu perlu ketulusan hati, perlu niat yang lurus, dan tapi intinya tadi tetap berkolaborasi. Kolaborasi. Dengan apapun jamaah dakwahnya, dengan apapun gerakan dakwahnya. Karena harus berjamaah. Harus berjamaah. Betul, dan itu yang dilakukan oleh Rasul ya. Iya. Rasul nggak dakwah sendiri. Betul. Kalau dakwah bisa dilakukan sendiri, itu ya ngapain? Rasul ngajak Abu Bakar, ngajak Umar. Iya, ngapain? Rasulullah Sendiri sendiri jadi aja. Superman gitu, tapi kan Enggak, betul. Rasul mengajak sahabat dan itu jumlahnya ratusan ribu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Nah, teman-teman, ini obrolan yang lagi ramai kan daging sekali gitu. Ini obrolan daging. Cuman ngobrolnya kita nggak sambil nge-play, alhamdulillah ya. Jadi tetap pada koridor. Insya Allah kita akan jumpa di podcast berikutnya dengan obrolan-obrolan insya Allah lebih daging lagi. Insya Allah kita juga akan dapatkan taujih dari Kang Puja berikutnya. Syukran Kang Puja. Jazakallah khair. Semoga lancar aktivitasnya. Amin. Anak sehat keluarga. Amin. Antum Insya Allah. sehat selalu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.